Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menyampaikan mengenai intervensi KEG pada Ibu Nifas. Kelompok 6 sendiri beranggotakan Raini Dwi Anggita, Siti Rahmawati Putri, dan Wulan Dwi Safira. Penyebab kematian ibu secara tidak langsung antara lain gangguan pada kehamilan seperti kurang energi protein, kurang energi kronik, dan anemia. Di Indonesia banyak terjadi kasus KEG atau kurang energi kronik terutama yang kemungkinan disebabkan karena adanya ketidakseimbangan asupan gizi sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak tercukupi. Ada dua faktor yang mempengaruhi ibu nifas mengalami KEG yaitu faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Berdasarkan paparan sebelumnya, menggambarkan urgensinya kejadian kurang energi kronik pada ibu nifas. Apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat, akan timbul komplikasi dan dapat mengakibatkan kematian pada ibu. Tujuan intervensi yang kelompok kami lakukan yaitu melaksanakan implementasi intervensi gizi berupa penyuluhan kepada ibu nifas mengenai kekurangan energi kronik dan juga pentingnya pemenuhan gizi pada masa nifas kepada ibu di rumah masing-masing. Dalam melaksanakan intervensi kekurangan energi kronis, kelompok kami menggunakan media komunikasi berupa poster. Kami membuat 2 buah poster. Poster pertama mengenai penjelasan kekurangan energi kronis. Di dalamnya berisi penjelasan apa itu kekurangan energi kronis, penjelasan penyebab kekurangan energi kronis, penjelasan dampak dari kekurangan energi kronis, dan bagaimana pencegahan kekurangan energi kronis. Kemudian untuk poster yang kedua, kami membuat mengenai rekomendasi makanan untuk memenuhi gizi ibu yang terdiri dari contoh rekomendasi seperti makanan yang mengandung banyak zat besi, makanan dari bahan nabati, dan sayur dan buah. Selain itu, terdapat pula contoh menu makanan yang kami sarankan atau kami rekomendasikan kepada ibu. Contohnya, nasi uduk disertai lauk berupa telur, lalapan, dan ada buah jeruk. Intervensi penyuluhan gizi yang pertama dilakukan oleh Siti dengan sasaran Ibu Puji berusia 30 tahun dan lokasi penyuluhan ada di Makassar. Selamat sore. Ya, selamat sore Ibu Puji. Saya mengucapkan terima kasih karena Ibu Puji sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati Putri dengan NIM 157 dari Peminatan Gizi Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Diponegoro. Nah, sebelumnya di sini saya izin untuk melakukan penyuluhan mengenai kekurangan energi kronis atau KEG. Nah, tujuan dari kegiatan penyuluhan ini yaitu untuk memberikan informasi untuk menambah pengetahuan mengenai KEG kepada ibu nifas. Nah, nantinya untuk keseluruhan kegiatan penyuluhan ini akan saya dokumentasikan melalui video, Bu. Nah, apakah dari Ibu sudah cukup jelas dan bersedia untuk memenuhi penyuluhan pada kali ini? Oh iya, boleh. Ya, boleh. Oke. Nah, sebelum kita mulai, Bu, angka baiknya Ibu Puji bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh disebutkan namanya, asal, dan pekerjaannya. Nama saya Ibu Puji, saya tinggal di Makassar. Apa tadi pekerjaannya? Iya, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Nah, baik Bu, karena kita sudah perkenalan masing-masing, kita bisa langsung mulai dengan diskusi santai aja. Jadi nggak usah kaku, nggak perlu tegang. Kemudian baru dilanjutkan dengan penyuluhan oleh saya. Nah, untuk yang pertama nih Bu, setelah Ibu melahirkan, apakah Ibu pernah mengalami keluhan atau masalah berkaitan dengan gizi Ibu? Mungkin bisa kayak penurunan berat badan atau apa mungkin yang pernah Ibu rasakan ketika setelah melahirkan? Kalau melahirkan pasti turun berat badannya sih Mbak, tapi masih normal ya. Iya, masih normal. Berarti tidak terjadi perubahan yang signifikan ya? Iya. Kemudian kalau boleh kepo nih Bu, biasanya Ibu berapa kali sih dalam sehari mengkonsumsi makanan pokok? Makanan pokok 3 kali sehari.
kali sehari. Berarti Iya. itu sesuai dengan pagi, siang, dan malam. Iya. Oke, berarti lengkap ya Bu. Nah terus biasanya Ibu dalam setiap kali makan itu apakah selalu lengkap dengan makanan pokok, lauk, sayur, buah, atau bagaimana dalam kebiasaan sehari-harinya? Oh, kalau saya tuh kurang suka sayur, Mbak. Paling kalau sayur dalam seminggu itu cuma 2-3 kali. 2-3 kali. Kalau sayurnya biasanya jenisnya apa tuh Bu? Sayurnya juga milih-milih. Ada yang saya suka itu bayam, kangkung. Nah, kalau sayur hijau itu saya agak susah. Berarti ini sudah dari sejak dahulu atau Ya, kebiasaan memang- dari oh, dulu. memang kebiasaan dari dulu ya Bu. Oke, udah. Sebelumnya terima kasih Bu Iya. Puji sudah sharing sedikit dengan saya. Tadi sebetulnya saya mungkin bertanya-tanya sedikit kepada Ibu tentang makanan pokok, kemudian frekuensi makan dan ragam makanan, karena itu semuanya berkaitan dengan topik penyuluhan yang akan saya sampaikan, itu mengenai kekurangan energi kronis. Nah, jadi gini Bu, salah satu masalah kesehatan yang sering dialami masyarakat Indonesia yaitu kekurangan energi kronis. Nah, dari Ibu Puji nih, apakah sudah pernah mendengar mengenai kekurangan energi kronis? Pernah dengar sih Mbak, tapi nggak tahu apa. Pernah sering dengar ya Bu, Iya. tapi jarang, tapi belum Nggak pernah tahu itu menelusuri apa. lebih lanjut. Iya. Oke, jadi kekurangan energi kronis ini adalah suatu keadaan akibatnya kurang asupan energi dalam waktu yang lama. Nah, ini biasanya paling mudah dilihat nih Bu dari kondisi tubuh ibu yang kurus, ataupun paling gampang dilihat dari ukuran lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi Bu? Jadi dari beberapa hasil penelitian ini terdapat 3 faktor yang dapat menyebabkan kekurangan energi kronis. Yang pertama, ada kurangnya asupan zat gizi seimbang. Nah, itu biasanya terjadi tidak keseimbangan antara asupan karbohidrat dan protein Bu. Kemudian yang kedua juga ada alasan ekonomi, seperti kurangnya pendapatan ataupun juga tidak seimbangnya belanja gizi Bu. Dan yang terakhir ada juga usia ibu ketika hamil, yaitu ketika melahirkan pada umur yang terlalu tua atau terlalu muda, itu dapat membahayakan kesehatan bagi janin maupun ibunya. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena terjadi kompetisi makanan antara si ibu dengan si janin. Nah, kondisi kayak ini bisa membahayakan loh Bu kalau dibiarkan terus menerus, karena dampaknya itu dapat meningkatkan risiko komplikasi pada ibu seperti anemia atau kurang darah, berat badan yang tidak bertambah. Kemudian lebih bahayanya lagi nih Bu, bisa terkena atau rentan penyakit infeksi Bu. Nah, padahal cake itu dapat dicegah dengan 2 hal utama Bu. Yang pertama, ibu bisa meningkatkan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu bisa dimulai dari masa kandungan, ketika janin di dalam kandungan, kemudian masa bayi, hingga anak berusia 2 tahun. Kemudian yang tidak kalah penting adalah periksa kehamilan secara rutin Bu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat seperti puskesmas. Nah, ini wajib loh Bu, jadi dilakukan secara 4 kali. Yang pertama itu trimester pertama 1 kali, kemudian trimester kedua 1 kali, dan trimester ketiga 2 kali. Nah, sampai di sini apakah dari Ibu Puji ada yang ditanyakan atau kurang jelas Bu? Kan tadi saya kurang suka sayur ya Mbak ya. Terus jadi tuh solusinya gimana ya? Oke, kalau solusinya bagi ibu nih, tadi kan ibu cerita kurang suka sayur ya Bu, tapi tadi ibu masih bisa mengkonsumsi 2 sayur seperti bayam maupun kangkung. Nah, ibu bisa meningkatkan asupan serat dari 2 sayur tersebut. Selain itu, ibu juga bisa melakukan modifikasi sayur menjadi lauk Bu, seperti nugget, omelet, dan lain-lain yang bisa ibu cari lebih banyak di internet. Kemudian tadi ibu juga bisa mengkonsumsi lebih banyak buah Bu yang kaya akan serat, seperti apel, pir, dan lain-lain. Oke, dari ibu sampai ini apakah sudah jelas? Nah, tadi ini Bu, kita sudah membahas panjang lebar tentang kekurangan energi kronis.
selanjutnya saya juga terdapat membawakan rekomendasi makanan untuk memenuhi gizi ibu nifas. Nah, yang pertama Bu, itu makanan yang mengandung banyak zat besi dari makanan hewani seperti daging-dagingan, ayam, ikan, dan telur. Kemudian tidak lupa juga dengan konsumsi dari bahan nabati Bu, seperti sayuran berwarna hijau tua. Kemudian ya terakhir tentunya sayur dan buah yang mengandung vitamin C seperti daun katuk, jeruk, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa vitamin C? Vitamin C ini sangat berperan Bu untuk meningkatkan penyerapan zat besi di dalam usus. Nah, dari Ibu Puji, apakah masih ada yang ditanyakan atau di-sharing kembali kepada saya mengenai topik penyuluhan ini Bu? Sudah cukup jelas ya Bu? Oke. Selanjutnya ini juga saya ada sedikit contoh rekomendasi makanan untuk Ibu Puji, yaitu makanan yang mengandung gizi seimbang. Nah, ini ada nasi Bu, nasi uduk, kemudian telur yang sudah dimodifikasi dengan wortel, kemudian juga buncis di dalamnya. Dan untuk lalapannya ada kol dan daun kemangi. Selain itu juga ada buah jeruk. Oh iya, terima kasih Untuk banyak. Iya, sama-sama Terima Ibu. kasih banyak. Nah, mungkin sekian dulu Bu sesi dari penyuluhan pada hari ini. Saya sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Puji atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Semoga dari sesi penyuluhan ini dapat bermanfaat ilmunya bagi Ibu maupun kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intervensi penyuluhan gizi yang kedua dilakukan oleh Reni dengan nama sasaran Ibu Siti berusia 40 tahun dan lokasi penyuluhan berada di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reni Dwi Anggita, mahasiswi Program Gizi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro. Mungkin Ibu boleh perkenalan namanya siapa? Nama saya Ibu Siti Rahayu. Ibu Siti Rahayu, sebelumnya maksud dan tujuan saya ke sini, saya ingin memberikan edukasi untuk Ibu tentang KEK. Nah, dari Ibu sendiri udah tahu belum KEK itu apa? Belum Ibu. Jadi KEK itu singkatan dari kekurangan energi kronis. Nah, kekurangan energi kronis itu adalah suatu akibat kekurangan asupan energi yang berlangsung menahun, yaitu kronis, dan ditandai dengan ukuran lingkar lengan atas yang kurang dari 23,5. Ini ada poster tentang kekurangan energi kronis Bu, mungkin bisa membantu Ibu untuk mengetahuinya. Jadi penyebabnya ada tentang kurang asupan zat gizi, keadaan sosial ekonomi, dan usia Ibu ketika hamil. Lalu dampak dari KEK itu ada meningkatkan risiko komplikasi pada ibu, antara lain anemia, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, dan penyakit infeksi. Dan pencegahan KEK bisa dilakukan dengan meningkatkan asupan gizi seimbang selama 1000 hari HPK dan periksa kehamilan secara rutin untuk deteksi dini KEK. Nah, untuk tadi kan ada pencegahannya tentang asupan gizi Ibu. Nah, ini ada tentang penuhi gizi ibu dengan cegah KEK di kemudian hari. Nah, ada beberapa rekomendasi makanan untuk memenuhi gizi ibu. Bisa dengan makanan mengandung zat besi dari bahan hewani, antara lain daging, ikan, ayam, hati, dan telur. Lalu untuk makanan bahan nabati seperti sayuran berwarna hijau dan kacang-kacangan. Dan untuk sayur dan buah banyak mengandung vitamin C, yaitu ada daun katuk, singkong, bayam, jambu, tomat, jeruk, dan nanas. Nah, dari kami memberikan contoh menu makanan antara lain nasi uduk, telur, lalapan, dan jeruk. Mungkin ini juga bisa disimpan ya Bu. Iya. Nah, di sini kami memberikan contoh menunya yaitu nasi uduk, mungkin bisa diterima Bu. Terima kasih. Mungkin sekian Bu dari penjelasan dari saya tentang KEK. Semoga bisa membantu Ibu dan Ibu bisa mencegahnya KEK di kemudian hari. Terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intervensi penyuluhan gizi yang ketiga dilakukan oleh Wulan dengan nama sasaran Ibu Tarmini berusia 41 tahun, lokasi penyuluhan di Magelang. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan
Perkenalkan, saya Wulandri Safira dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, peminatan gizi. Izin memberikan sedikit informasi mengenai KEK pada Ibu Nifas. Nah, untuk KEK sendiri itu merupakan kekurangan energi kronis. Mungkin sebelumnya Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tarmini, umur 41 tahun, baru saja melahirkan anak kedua pada tanggal 10 April 2022. Oh iya Bu, sebelumnya mau tanya untuk sehari-hari itu Ibu makannya apakah menerapkan gizi seimbang seperti mulai dari makanan pokok, kemudian sayur mayur, proteinnya dari lauk pauk atau tidak ya Bu? Untuk makanan sehari-hari sudah lengkap, seperti makanan pokok, lauk, sayur, buah-buahan. Oh ya, berarti udah menerapkan gizi seimbang ya Bu? Sudah. Terus, baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai KEK ya Bu. Iya. Untuk KEK sendiri, apakah Ibu sudah tahu apa itu kekurangan energi kronis Bu? Saya belum tahu kalau tentang itu. Nah ini Bu, jadi KEK itu kepanjangannya kekurangan energi kronis. Iya. Nah, kekurangan energi kronis itu keadaan yang disebabkan karena kekurangan asupan energi yang berlangsung menahun dari tahun ke tahun berkelanjutan, ditandai dengan ukuran lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, diukur pada lengan bagian sini. Iya. Nah, untuk penyebabnya sendiri, penyebab utamanya ada 3. Yang pertama karena kurang asupan gizi, keadaan sosial ekonomi, dan usia ibu ketika hamil. Untuk dampak KEK menurut Ibu berbahaya atau tidak kalau sudah tahu apa itu KEK? Berbahaya. Nah ya benar Bu, untuk dampaknya sendiri itu bisa meningkatkan resiko komplikasi pada ibu. Contohnya anemia, berat badan ibu tidak bertambah secara normal, dan mudah terserang penyakit infeksi. Nah lalu untuk pencegahannya yang bisa kita lakukan itu ada 2 Bu. Yang pertama meningkatkan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kelahiran. Itu dari mulai awal hamil sampai anaknya berusia 2 tahun. Dan yang kedua, memeriksa kehamilan secara rutin untuk mendeteksi dini apakah ibu mengalami kekurangan energi kronis atau tidak. Nah, kemudian Bu, untuk mencegah kekurangan energi kronis, ada beberapa zat gizi yang direkomendasikan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu. Yang pertama ini, makanan yang mengandung zat besi dari bahan hewani. Contohnya daging-dagingan, ikan, ayam, hati, dan telur. Kemudian yang kedua ada makanan dari bahan nabati. Contohnya sayuran hijau tua, kacang-kacangan, dan tempe. Kemudian untuk sayur dan buahnya itu diutamakan yang mengandung banyak vitamin C. Contohnya daun katuk, daun singkong, bayam, jambu, tomat, jeruk, dan nanas. Kemudian untuk contoh makanan yang bisa kita berikan sebagai contoh ini ada nasi uduk lengkap dengan lauk pauk dan sayurnya, dan ada buah jeruk. Nah, mungkin ini bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu untuk hari ini. Ya, terima kasih ya. Oke, mungkin sekian Bu untuk penyuluhan hari ini mengenai kekurangan energi kronis pada Ibu Nifas. Semoga materinya dapat dipahami dan dapat diterapkan untuk selanjutnya ya Bu. Mungkin ini posternya dapat untuk dibaca ulang kembali ya Bu. Ya, terima kasih. Kesimpulan intervensi kekurangan energi kronis kepada Ibu Nifas yang telah kami lakukan kepada 3 sasaran yang berbeda, yaitu Ibu telah menyadari pentingnya gizi yang cukup pada masa nifas untuk mendukung pertumbuhan bayi dan kesehatan pada ibu. Kami berharap kegiatan penyuluhan yang telah kami lakukan dapat memberikan manfaat terhadap Ibu Nifas dan bayinya agar dapat meningkatkan
asupan gizi seimbang, sehingga terhindar dari resiko kekurangan energi kronis di kemudian hari.